di meja. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Ditempel, nah saya lihat, oh ternyata ada yang sedih. Ya, saya tanya kenapa. Kalau banyak kan yang boring, yang ngantuk, ice breaking kita mulai gitu. Jadi itu untuk mengawali pembelajaran. Ya, kalau perlu nanti ada namanya emosional, kita untuk menumbuhkan supaya anak semangat. Kalau perlu kita sambil siapkan juga sedikit instrumen ketika mengajar. Ini balik lagi. Ini ya. Nah, Bapak Ibu, ada dua gambar, nomor 1 dan nomor 2. Kira-kira siapa yang bisa membantu untuk memberikan apa sih perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2? Silakan Bapak Ibu. Nggak apa-apa, jangan takut benar. Ya. Semakin kecil dan semakin kecil tumbuhan di wadah kecil, ya. Penyiramannya pun akan sesuai ukurannya ya. Sesuai ukurannya. Semakin besar dan liar pohonnya, maka dia akan berani disemprot dengan air yang lebih banyak. Oh iya, subhanallah. Tepuk tangan dong buat Raja Pak Ito. Nah, ini baru ketemu kawan saya nih di UI Negeri dulu ya. Ketemu alhamdulillah berkah dari Olimpiade Bahasa Arab. Ya, ada lagi nanti Ustazah Pak Iko dapat hadiahnya makan siang. Yang lain tidak dapat. Ya, Bapak Ibu sekalian, betul apa yang dikatakan tadi. Ada yang butuh airnya sedikit, ada yang butuh airnya banyak. Ya, karena kecil ya airnya cukup sedikit aja. Karena banyak ya butuh airnya banyak. Selain itu juga ada tanaman yang memang dia tidak perlu air banyak, ya. Malah kalau dikasih air banyak, ya bisa kalau kata orang Betawi itu bacok, ya. Tahu bacok nggak? Pokoknya dia kebanyakan airnya akarnya mati, ya. Nah, termasuk kaktus ini termasuk tidak butuh banyak air, ya, dan dia tumbuhan juga kecil. Kalau yang seperti itu ya perlu disiram banyak setiap hari. Ini berbeda, ya. Nah, bagaimana dengan murid di sekolah kita? Sudahkah kita mengetahui apa kebutuhannya? Jangan-jangan kita ngasih materinya terlalu banyak sehingga bingung sendiri. Mungkin kita berpikir kalau kita kasih seember minimal segelas itu dapat, tapi ternyata belum tentu juga. Ya. Jika seember akhirnya malah mati itu air. Ya. Nah, maka itu pentingnya asesmen awal ini kita mengetahui sebetulnya yang dibutuhkan anak sih itu apa sih? Ya, itu kurikulum mereka rohnya itu di situ. Intinya adalah bahwa kita harus memenuhi kebutuhan murid. Murid butuhnya apa? Murid yang datang ke kita itu berbeda kondisinya, maka yang kita perlakukan juga berbeda. Nah, maka bagaimana cara untuk memetakan kebutuhan murid? Itu namanya asesmen awal. Asesmen awal ada yang namanya kognitif, ada yang non kognitif. Ya, kalau yang kognitif jelas kita menggunakan materi pelajaran. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Pengawas kita, baca aja nggak bisa gitu ya. Baca aja nggak bisa, gimana kita mau mengajarkan materi yang lebih banyak lagi. Nah, lalu untuk kita tahu anak itu bisa baca apa enggak gimana? Ya ini di awal itu kita lakukan asesmen, namanya asesmen awal untuk mengetahui. Apalagi saya di SMA negeri, ya, bukan hanya nggak bisa, tapi bukan orang Islam, Ustaz. Iya, di kurikulum 13 itu kan bahasa Arab paket, ya, paket. Pokoknya yang masuk kelas ini ya dia belajar bahasa Arab. Banyak yang Kristen juga. Itu pernah kejadian ketika dulu dari kelas 1, dari kelas 10 bahkan ada wali murid datang ke wali kelasnya. Kok anak saya belajar bahasa Arab? Kan bukan Islam gitu kan. Lalu dijelaskanlah oleh wali kelasnya bahwa ini bukan belajar agama, ini belajar tentang bahasa asing. Nah, tibalah pembagian rapor tengah semester.
kan dipanggil lagi orang tuanya. Ternyata orang tuanya itu lain lagi ceritanya. Guru, anak saya senang mau bahasa Arab gitu. Jadi yang tadinya dia khawatir di awal kok anak saya belajar bahasa Arab, tapi begitu setengah semester ketika sudah mulai belajar, ya anaknya memang. Dan memang kadang justru yang bukan Islam itu semangatnya lebih tinggi, Pak. Justru yang dari sanawiyah itu yang merasa sudah bisa, udah pernah belajar atau gimana gitu, sehingga kalau kita tidak siasati, tidak ada pembedaan, diferensiasi dalam pembelajaran, itu yang udah bisa akan bosen, ya. Kalau disamain semuanya materinya, antara yang belum bisa dengan yang sudah bisa, yang sudah mahir, maka yang udah pinter banget tuh kasihan, ya. Kenapa? Kasihan harus menunggu, sedangkan yang lambat juga kasihan harus terbata-bata mengejar. Nah, kemudian udah literasi, numerasi, ini juga bagian dari asesmen awal. Lalu yang non kognitif itu maksudnya adalah kita ingin mengetahui latar belakangnya, minat gaya belajar, dan juga keadaan psikologis, ya. Kalau dulu gaya belajar menjadi salah satu cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Tapi di kurikulum 13 ini penekanannya bukan dari gaya belajarnya, ya. Kalau dulu kan itu kita tes nih, ini anak masuknya kinestetik, ya, auditori atau visual. Nah, maka anak yang auditori kita kasih materi, kita kasih suruh bikin produk-produk yang terkait dengan auditori, gaya belajar mereka. Begitu yang visual, yang kinestetik. Nah, ternyata di kurikulum 13 itu arahnya tidak ke sana. Ya, kenapa? Karena kalau kita hanya mengembangkan gaya belajar yang dia miliki saja, akhirnya nanti gaya belajar mereka yang lain tidak berkembang, ya. Yang auditori terus, gitu ya. Sehingga tidak terasa visualnya, tidak terasa kinestetiknya. Nah, maka di kurikulum Merdeka ini diferensiasinya itu bukan dari gaya belajar, tetapi dari minatnya, ya. Dari minat, termasuk juga kita tetap harus tahu latar belakangnya, ya. Latar belakangnya yaitu bagaimana ya keluarganya, termasuk itu tadi kalau di SMA negeri khususnya ada yang bukan Islam, ada yang dulu pernah sekolah di madrasah ibtidaiyah walaupun kemudian ke SMP, ada yang dari sanawiyah dan macam-macam lagi. Itu yang menjadi tantangan guru-guru SMA, ya. Nah, lalu kalau sudah lakukan asesmen awal ini yang non kognitif itu, ya, kita tujuannya itu untuk mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif. Nah, ini kalau di sekolah kami itu ada namanya asesmen psikotes, ya. Kita bekerja sama dengan lembaga psikotes untuk mengetahui nih latar belakang mereka bagaimana, minatnya, gaya belajar dan lain-lain. Dan di kurikulum mereka itu sangat dibutuhkan untuk selanjutnya nanti di fase F mereka harus memilih mata pelajaran pilihan. Walaupun dengan adanya mata pelajaran pilihan ini, bahasa Arab ya menjadi mata pelajaran yang mungkin akan kurang peminatnya, karena betul-betul anak mau pilih nggak gitu bahasa Arab, ya. Kalau banyaknya itu ada yang memilih biologi, ada yang memilih sosiologi dan lain-lain, gitu, ya. Tapi tergantung sekolahnya juga, ya. Sebenarnya sama dengan kurikulum 2013, bahasa Arab itu, bahasa asing itu menjadi mata pelajaran lintas minat yang sebenarnya harusnya prosesnya dipilih juga. Tapi ya karena satu dan lain hal akhirnya dibikin paket, ya. Tapi seperti di sekolah teman saya itu di SMA 78, betul-betul pilih anak-anak siapa yang mau milih pelajaran bahasa Arab itu dulu waktu kurikulum 2013. Dan menariknya ada siswa yang bukan Islam yang milih bahasa Arab, gitu. Ditanya, loh kok kamu malah milih bahasa Arab? Iya, karena ya bahasa Inggris saya udah lumayan lah, itu pengen tahu. Nah, itu yang saya bilang tadi, justru mereka lebih tertarik dengan bahasa Arab, gitu. Makanya saya ketika awal masuk itu saya putar video ada di YouTube itu lagu judulnya Irhamni Ya Allah.
irhamni ya Allah. Gitu putar, kok lupa di gereja. Ternyata itu, makanya dia nyebutnya ya Allah gitu. Ya, saya bilang ya emang karena orang Kristen di Arab juga ya bahasa Arab, Injilnya juga bahasa Arab gitu. Jadi kalau ada yang bukan Islam belajar bahasa Arab, ya nggak apa-apa, malah beruntung. Kenapa? Karena ada kesempatan. Nah, jadi setelah kita melakukan assessment awal seperti ini, nanti akan kita lanjuti. Non-kognitifnya kita lewat saja, ya. Nah, lalu yang kognitif ini intinya sih begini ya Bapak Ibu, supaya singkat aja. Kita nanti dari setelah mengetahui apakah siswa kita bisa baca atau tidak, bisa menulis atau tidak, dan lain-lain, itu kita tidak lanjuti. Sebab kalau tidak lanjuti, ya percuma. Ya, maka ketika kita sudah tahu nih yang tidak bisa baca nih, ya kita memang harus meluangkan waktu lebih banyak ya, membuat modul tersendiri, bahkan ATP-nya juga kita bedakan ya. Tujuan pembelajarannya jangan sama dengan yang lain, karena itulah kebebasan, kemerdekaan merdeka adalah kita bisa menerapkan TP yang berbeda dalam satu kelas ya. Tidak semuanya TP-nya sama. Ada anak yang misalnya dalam satu CP itu ada 4 TP. Bisa saja kita targetkan kalau anak ini cukup TP 1 dan TP 2 saja. Targetnya seperti itu. Tidak usah sampai TP 3, TP 4. Kenapa? Ya kalau dipaksakan juga nggak bisa ya. Seperti pohon kaktus tadi gitu ya. Nanti mohon diluruskan kalau misalnya boleh ya Pak. Jadi ketika kita melihat ada anak yang nggak bisa baca, bahkan kalau saya itu lebih pada komunikasinya ya, maharatul kalamnya, karena mereka lebih cepat mengingat kosakata. Itu pengalaman saya. Mengapa? Karena ya andalan mereka itu ketika saya sampaikan kosakata, mulai dari ya kalimat ta'arufnya ya, huiyahnya, lalu ketika yang lain nyatet, itu kan dia nggak bisa mencatat. Mereka hanya mendengar apa yang saya contohkan, berusaha mengingat, dan itu menjadi modal mereka. Maka kadang-kadang yang bukan Islam itu ya lebih cepat bisanya, terutama dalam maharatul kalamnya. Nah, itu yang kita jadikan tujuan pembelajaran untuk mereka. Ya, kalau ada waktu sih ya kita ajarkan juga bagaimana membacanya, menulis ya, dan tentu saja yang saya lakukan itu dari beberapa kelas kan paling ada 1 atau 2 orang ya, atau 3 orang yang bukan Islam, itu saya kasih jadwal nanti pulang sekolah kumpul ya, seminggu sekali saya ajarkan bagaimana mengenal huruf hijaiyah ya, karena itu tadi berubah bentuknya ketika disambungkan menjadi sebuah kata ya. Huruf sambungnya itu berubah dengan huruf yang terpisah. Nah, dengan demikian minimal mereka paham lah. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa ketika kurikulum merdeka itu KTP-nya ya kita diskusikan pada anak ya, pada siswanya nih, tujuan pembelajaran seperti ini nih, kamu kira-kira bisa dapat minimalnya berapa dari tujuan pembelajaran ini nih. Nah, kalau kita diskusikan, anak tahu dan kita minta komitmen dan tanggung jawabnya. Ya. Ketika dia bilang, oh, Pak, saya kayaknya paling cuma bisa 65, ya nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan itu target dia bisa lebihi. Ketika kita tahu bahwa dia kayaknya merasa hanya bisa sampai mencapai angka 65. Maka kita cari bagaimana caranya supaya dia itu juga mendapatkan nilai yang sama ya. Artinya materi-materi yang didapatkan oleh teman yang sudah bisa kita turunkan sedikit tingkat kesukarannya agar bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sama ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saja yang disampaikan. Tapi sebelum itu nanti saya minta sekali lagi ada ya.
Ini Bapak Ibu, coba sekali lagi saya mohon untuk mengakses ini lagi ya. Nanti sebelum kita diskusikan lebih lanjut lagi. Ya, sebelum kita diskusi, saya pengen ada umpan balik dari Bapak Ibu sekalian. Hanya tinggal mengisi dari materi yang sudah dipaparkan. Sebelumnya saya berpikir bahwa asesmen awal itu titik-titik. Misalnya asesmen awal itu sulit, asesmen awal itu bagaimana gitu. Ternyata titik-titik. Gitu, ya. Lalu kemudian langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah apa? Hanya tiga kata, 3 kalimat saja. Misalnya dari sini ya, misalnya dari sulit lalu ternyata mudah. Ya, nah misalnya gini. Sebelumnya saya pikir bahwa asesmen awal itu sulit, ternyata mudah gitu. Ya, saya bacakan ada yang menarik nih, ya. Sebelumnya saya berpikir bahwa asesmen awal itu agak memakan waktu. Ya. Ternyata memang membutuhkan waktu lebih. Ya. Jadi asumsi awalnya betul dikira asesmen awal itu membutuhkan waktu. Ternyata memang butuh waktu. Ya, kita proses bagaimana memenuhi kebutuhan murid itu tidak bisa kita seperti dulu lagi datang ke kelas mengajar, yang kita tahu kita tuangkan itu air ya, ibaratnya mau dia utuh mau enggak, mau cukup mau kebanyakan, pokoknya kita ngajar. Ternyata enggak, kita harus menyiapkan. Yang lalu bagaimana langkah kecil yang dilakukan, ini menarik sekali ya. Itu mencari inovasi berbagai macam asesmen awal untuk diterapkan pada anak-anak. Ya, betul. Jadi bisa kita lisan saja juga bisa ya. Atau kita suruh tulis di kertas, atau kalau mau pakai yang lebih praktis lagi ya pakai Padlet, pakai Quizizz, pakai banyak sekali sekarang platform-platform yang bisa membantu kita untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, termasuk juga asesmen formatifnya ya. Tadi sebetulnya ada asesmen, tentang asesmen itu cuma mana ya, nggak muncul tadi. Nah ini terlewat ini tadi. Jadi asesmen itu
ada 3 ya. Asesmen sebetulnya nanti terbagi formatif dan sumatif. Tetapi asesmen sendiri itu ada asesmen as learning ya, asesmen sebagai pembelajaran, ada asesmen for learning, asesmen untuk pembelajaran, dan asesmen of learning, asesmen terhadap pembelajaran. Nah, yang masuk dalam asesmen formatif ya itu adalah asesmen sebagai pembelajaran. Artinya kita melakukan asesmen ini untuk refleksi proses pembelajaran ya. Jadi ketika kita ngajar, di tengah-tengah ngajar, itu kita coba tanya anak kita, udah paham belum? Ya, tapi kalau tanya paham tuh, pasti jawabnya paham. Nah, padahal ya ketika coba jelaskan atau coba buat contoh kalimat dan lain sebagainya, nggak bisa. Nah, maka asesmen formatif itu, ya asesmen sebagai refleksi pelajaran, itu harus kita lakukan setiap kali ngajar. Ya. Jadi asesmen itu tidak nunggu nanti tengah semester. Makanya di kurikulum merdeka itu asesmen itu tidak lagi bersama-sama ya. Jadi kalau ada yang menerapkan kurikulum merdeka tapi asesmennya masih bareng-bareng, ya itu masih ya boleh aja sih. Tapi kan sebetulnya TP tiap mata pelajaran berbeda. Harusnya selesai 1 TP atau 2 TP ya silakan lakukan asesmen, apalagi asesmen formatif ya. Kemudian asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran tadi. Ketika kita mengadir ulangan, itu hasilnya bisa hanya sebagai formatif yang tidak menjadi masuk dalam bobot nilai rapor. Hanya untuk bagaimana kita mengetahui proses pembelajaran kita ini sesuai nggak, bisa dipahami nggak, cocok nggak dengan anak-anak dengan latar belakang seperti ini. Nah, itu asesmen untuk formatif. Walaupun asesmen for learning juga bisa menjadi asesmen sumatif, itu bisa yang nanti nilainya bisa untuk masuk dalam penghitungan bobot di rapor. Lalu yang 3 itu asesmen of learning, itu asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi yang harus banyak kita lakukan justru yang di awal ini, ya, asesmen as learning. Jadi ujian itu bagian dari pembelajaran. Pak, kok ujian ya? Ini memang lagi belajar, ya, bukan cuma sekedar ulangan, tapi ulangan ini adalah belajar, ya, berlatih gitu. Nah, kemudian ya ini nanti TP menyesuaikan ya. Kalau kita sudah tahu, apalagi anak-anak yang inklusi misalnya, di sekolah saya itu ada anak-anak yang inklusi dan TP-nya tentu harus berbeda. Nah, jadi diferensiasi itu dibagi menjadi 3 ya, ada diferensiasi konten, proses, dan produk ya. Kontennya ya kalau memang anaknya berbeda jauh ya kami memahami ya, kita juga memahami, saya memahami bahwa yang kita ajar banyak. Kalau misalnya ada 6 kelas ya mungkin tidak mungkin kita mengenal satu persatu, tapi minimal dalam kelas itu kita tahulah ada anak-anak yang memang kemampuan awalnya kurang dan yang mayoritas dan ada yang lebih. Nah, ini yang kita lakukan nanti perbedaan konten. Seperti itu tadi, bahkan saya membuat bahasa Arab tapi saya tulis itu tadi huruf Latin ya. Harga kitab misalnya. Itu untuk yang bukan Islam di awal-awal masa baru itu mereka gitu. Supaya mereka ada semangat, ada mau, ternyata bisa gitu. Karena kalau kita belajar bahasa Mandarin ya, huruf kanji, Jepang misalnya juga kita kan nggak tahu. Lalu ada huruf Latinnya yang kita belajar. Nah, itulah yang dirasakan oleh anak-anak yang bukan Islam, yang mereka perlu bahasa translate-nya ya, translate-nya. Walaupun kaidahnya tidak seperti yang kaidah resmi, karena kalau kaidah resmi itu kan huruf panjang tuh ada yang itu Ibu ya, yang dikeluarkan kemenang. Biasa saja, paling kalau huruf panjang, huruf mad itu alif A-nya 2 ya, kola O-nya 2 dan seterusnya. Ini perbedaan konten harus ada. Prosesnya juga bisa dibedakan ya. Anak yang memang kurang atau anak yang sangat jenius juga harus dibedakan prosesnya. Dan produknya juga. Produknya ini misalnya ketika ta'aruf nih, ta'aruf
mengenalkan keluarga misalnya, itu boleh anak-anak diserahkan. Ada yang dia mau, Pak saya ingin dialog langsung aja, silakan memperhatikannya maju ke depan, atau ingin di rumah direkam pakai HP, datang keluar ke bapaknya, haza abi huwa muazzab, hazihi umi, sambil direkam, silakan. Atau dia bikin kolase foto sambil dituliskan ini haza abi ismuhu Anwar, ya huwa Said, dan seterusnya, boleh. Yang penting anak paham ya materinya tersampaikan dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai, walaupun produknya berbeda-beda tapi tujuannya sama, anak bisa memperkenalkan anggota keluarganya. Itulah diferensiasi dalam bentuk produk yang berbeda. Tidak mesti semua anak sama, karena bisa jadi ada anak yang kadang ke depan itu malu, ya, atau dia ya ada hal-hal lain yang tidak bisa disampaikan, tapi dengan kita berikan kebebasan, anak tetap bisa melakukannya dan tujuan kita melakukan pembelajaran itu bisa tercapai, ya. Itu saja sedikit, nanti bila ada yang didiskusikan silakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tujuannya untuk mengingatkan saya kembali bahwa saya harus melakukan ini, saya harus tetap melakukan ini dalam kegiatan saya di sekolah. Dan kalau misalnya mudah-mudahan Bapak Ibu terinspirasi, alhamdulillah, karena memang tujuannya kita sama-sama bagaimana pelajaran bahasa Arab ini di semua tingkatan itu bisa, apalagi yang di sekolah-sekolah yang di SMP misalnya yang muatan lokal itu menjadi daya tarik tersendiri, sehingga nanti ketika dia ke SMA sudah punya bekal yang lebih dibanding anak-anak yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan silakan nanti ke ya. Ya, seperti itu. Saya pernah dulu jadi tuan rumah, panitia sendirian, bolak-balik semua dia. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depan yang sekolah kita teratin kita sama-sama bisa ikut bergotong royong dan sebagainya. Demikian saja. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ustaz Ahmad Rojeli SAGMPD yang sudah memberikan materi juga yang begitu hebat, ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semuanya, dan kemudian kita akan membuka sesi diskusi, ya, pertanyaan dari kita kepada beliau, pemateri kita yang berada di depan. Silakan dibuka. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fariza dari Min 16 Jakarta Timur. Alhamdulillah Bapak, kami dari Min 16 baru pertama ini mengikuti Olimpiade dan alhamdulillah dapat lanjut ke tingkat provinsi. Yang ingin saya tanyakan, Pak, sebagaimana Bapak tadi menjelaskan MGMP itu hanya di tingkat MA, bagaimana dengan di tingkat bawahnya, Pak? Kami di MI itu seperti apa ya? Bingung, Pak, mencari-cari mana MGMP-nya. Kemudian untuk yang kedua, yang tadi Bapak contohkan, itu ada tanaman kaktus dan tanaman ribuan lainnya selain kaktus. Itu saya pribadi mungkin dalam kelas, Pak, jika tidak dibedakan
tempatnya seperti tadi itu agak sulit Pak untuk menerapkan pembelajaran kalau memang masih di satu tempat, sedangkan kita sudah tahu perbedaan anak itu. Jadi mohon arahan dan bimbingan dari bapak-bapak narasumber. Syukran, jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja.